Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga selalu sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit, bakteri maupun virus, termasuk virus corona yang membuat kita libur dalam waktu 2 minggu ke depan. Nah, karena kita libur dalam waktu 2 minggu ke depan, maka pembelajaran kita yang di sekolah kita alihkan ke rumah melalui video-video pembelajaran seperti ini. Tapi ingat, kita libur bukan untuk liburan. Kita libur karena kita harus memutuskan mata rantai untuk virus corona. Jadi tetap stay di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan makan yang sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan vektor dari sebuah garis lurus dan kedudukan dua garis lurus yang saling sejajar. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang video yang diupload, dan like jika kalian suka dengan video ini. Oke, kita akan masuk pada materi pembelajaran. Ibu akan mengajak kembali kalian mengingat tentang apa itu vektor posisi. Oke, vektor posisi ialah sebuah garis berarah yang berawal pada titik pusat O 0,0 menuju titik lainnya. Nah, misalnya terdapat titik A dengan koordinat 2,3, artinya X bernilai 2, Y bernilai 3. Maka dapat kita lukiskan dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Ini adalah titik A, 2,3. Kemudian ada garis berarah yang berawal pada titik pusat O. Nah, seperti ini. Ya. Maka ruas garis berarah ini dikatakan sebagai vektor posisi A dan ditulis sebagai OA atau vektor A. Kemudian Ibu juga akan meminta kalian mengingat kembali materi pembelajaran sewaktu kalian masih di kelas 7 SMP tentang gradien garis lurus atau kita sering simbolkan dengan huruf M kecil. Nah, gradien garis lurus ini ada 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah gradien garis adalah kemiringan atau kecondongan suatu garis. Kemudian gradien juga disebut sebagai koefisien arah pada suatu garis lurus. Makanya di sini kita masukkan gradien karena ada koefisien arah di sini. Berarti ada hubungannya dengan vektor. Kemudian yang ketiga, gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y, ordinatnya, dengan komponen X atau absisnya. Nah, kalau kita jadikan dia dalam bentuk rumus, maka diperolehlah yang pertama gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik X, Y, yaitu Y sama dengan M dikali X. Y dengan X adalah ordinat titik, sedangkan M adalah gradiennya. Maka jika kita pindahkan ruasnya, akan menghasilkan M sama dengan Y per X. Ingat ya, Y per X. Y di atas sebagai pembilang dan X sebagai penyebut berada di bawah. Nah, kita akan posisikan dia sebagai vektor kolom. Ketika dia masuk ke dalam vektor kolom, maka X harus berada di atas sedangkan Y harus berada di bawah. Maka M akan berubah menjadi XY ketika berada dalam vektor kolom. Nah, bagaimana jika gradien garis yang melalui dua titik yang berbeda, yaitu X1Y1 dan X2Y2? Maka rumusnya akan berubah menjadi Y2 dikurangi Y1 sama dengan M dikali X2 kurang X1. Atau M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 itu merupakan perubahan atau bisa kita lambangkan dengan simbol delta. Ya,
Sehingga M atau gradien garis itu akan sama dengan delta Y per delta X. Kalau kita ubah lagi ke dalam vektor kolom, maka delta X berada di atas dan delta Y berada di bawah. Untuk selanjutnya kita akan masuk materi inti kita, yaitu tentang persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Oke, terdapat dua buah vektor posisi. Ingat vektor posisi, yaitu vektor OA. Ini gambarnya, ada O, kemudian ke A. Kemudian vektor OR, dari O ke R. Kedua vektor posisi ini dilalui sama garis L. Ini dia garis L-nya. Nah, ternyata si garis L ini membawa arah di vektor P. Oke, kita lanjutkan. Jika titik R ini bisa berpindah ke sembarang titik di garis L, selama masih di garis L, dia berpindah kemanapun, mau ke atas, mau ke bawah, maka perpindahan vektor AR adalah kelipatan dari vektor P. Nah, di sini terlihat ada garis warna hijau dan warna biru karena dia dua kali berpindah. Perpindahan ini adalah kelipatan dari vektor P. Sehingga dapat ditulis sebagai kombinasi linier, yaitu vektor R ekivalen dengan vektor OR itu akan sama dengan vektor OA ditambah vektor AR, atau vektor R akan sama dengan ini A ditambah dengan T dikali P, dengan T adalah sebuah skalar. Maka dapat kita definisikan sebagai persamaan vektor dari sebuah garis lurus adalah titik-titik pada sebuah garis lurus yang melalui A dengan arah vektor P mempunyai vektor posisi vektor R sama dengan vektor A ditambah T dikali vektor P, dengan T merupakan bilangan skalar. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama ada contoh soal tentang menentukan persamaan vektor. Soalnya sebagai berikut. Carilah persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A 2,-1 dengan gradien 3/4 dan nyatakan dalam persamaan kartesius. Yang pertama, tugas kita adalah mencari persamaan vektor. Yang kedua, kita harus menyatakannya dalam persamaan kartesius. Oke, kita masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama, diketahui A 2,-1. Jika kita tulis sebagai vektor kolom, maka vektor A sama dengan 2,-1. Dan gradiennya yang bernilai 3/4, ingat tadi di awal bahwa gradien bernilai delta Y per delta X. Artinya Y sama dengan 3, X sama dengan 4. Nah, karena gradien merupakan arah dalam sebuah vektor, maka arah dari vektor P adalah 4, 3, kebalikan dari si gradien tadi. Maka persamaan vektor garis adalah sebagai berikut. Vektor R sama dengan vektor A ditambah T dikali P. Vektor R sama dengan 2 min 1 ditambah T dikali 4, 3. Nah, kita kalikan T-nya ke dalam. T dikali 4, T dikali 3. Sehingga menghasilkan 2-1 ditambah 4T, 3T. Baru kita jumlahkan 2 ditambah 4T dan -1 ditambah 3T. Sampai di sini kita sudah menemukan persamaan vektor yang diminta. Nah, kemudian kita harus mencari persamaan kartesiusnya. Yang perlu kalian ingat adalah 2 ditambah 4T ini adalah X. Dan -1 ditambah 3T adalah Y. Sehingga terdapat persamaan parameter di sini yang menghasilkan X sama dengan 2 ditambah 4T dan Y sama dengan -1 ditambah 3T.
Nah, agar kita dapat menyatakannya dalam persamaan Kartesius itu hanya ada X dengan Y, tidak ada T. Maka T yang ada di dua parameter ini harus kita hilangkan dengan cara eliminasi. Nah, karena T yang mau kita hilangkan, maka T yang pertama kita kalikan dengan 3, T yang kedua kita kalikan dengan 4 agar sama-sama menjadi 12. Jika 12T dikurang 12T maka akan menghasilkan 0. Sehingga persamaannya akan menjadi 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Inilah persamaan garis dalam bentuk kartesius, yaitu 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Oke, agar lebih paham lagi, kita coba masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini kita diminta untuk mengubah persamaan garis ke persamaan vektor. Nah, di sini soalnya tuliskan persamaan vektor untuk persamaan garis 2X tambah 5Y sama dengan 1. Cara menyelesaikannya, nah, diketahui garis ini 2X tambah 5Y sama dengan 1. Kalau kita ubah dalam bentuk Y sama dengan M dikali X tambah C, ingat ini adalah persamaan garis menentukan gradien untuk persamaan garis, yaitu Y sama dengan M dikali X ditambah 1. Ya. Diperoleh gradien garisnya adalah negatif 2/5. Berarti arah vektor P adalah 5 negatif 2. Yang bernilai negatif 2 adalah bernilai negatif adalah 2 karena kita mengubah persamaan tadi dalam bentuk Y sama dengan. Maka yang berubah posisi duluan atau berpindah ruas duluan adalah 2X. Dari 2X berpindah posisi menjadi negatif 2X. Makanya yang bernilai negatif adalah 2, bukan 5. Kemudian setelah kita dapatkan vektor P-nya, perhatikan garisnya. Salah satu nilai X, Y-nya kalau mau memenuhi bilangan bulat, maka salah satunya adalah negatif 2,1. Sebenarnya ini banyak ya, nilai X, Y bulatnya ini banyak sekali. Jadi jika kalian menemukan angka lain bisa, tidak ada masalah. Tapi kali ini kita akan menggunakan negatif 2,1. Oke, dan merupakan vektor posisi dari vektor A yaitu negatif 2, 1. Sehingga persamaan vektor akan berbentuk, kembali lagi ke rumus tadi, vektor R sama dengan vektor A ditambah T dikali vektor P. Sehingga vektor R akan sama dengan negatif 2, 1 ditambah T dikali 5 negatif 2. Kita kalikan dulu T-nya ke dalam sehingga menjadi negatif 2, 1 ditambah 5T dan negatif 2T. Baru kita jumlahkan sehingga menghasilkan negatif 2 tambah 5T dan 1 dikurang 2T. Nah, dari vektor kolom ini ketika kita akan mengembalikan dia ke dalam vektor persamaan vektor biasa, maka yang di atas berfungsi sebagai X akan kita kalikan dengan vektor I, dan yang di bawah sebagai ruas Y kita akan kalikan dengan vektor J. Sehingga menghasilkan negatif 2 tambah 5T dikali vektor I ditambah 1 kurang 2T dikali vektor J. Sampai di sini selesai untuk contoh nomor 2. Nah, selesai juga tentang persamaan vektor untuk garis lurusnya. Kita masuk ke definisi yang selanjutnya, yaitu dua garis lurus dengan persamaan vektor R sama dengan vektor A ditambah T dikali vektor P, dan vektor R sama dengan vektor B ditambah T dikali vektor Q. Ingat yang tadi A, kemudian yang kedua B.
Yang pertama tadi vektor P, yang kedua vektor Q. Vektor P dan vektor Q di sini berfungsi sebagai arah. Oke. Nah, mempunyai arah vektor yang sama jika P merupakan kelipatan Q. Ya, arahnya sama jika vektor P merupakan kelipatan vektor Q. Kemudian, jika vektor B ya di persamaan yang kedua, jika vektor B dikurangi vektor A di persamaan yang pertama juga merupakan kelipatan dari Q, maka kedua garis itu dikatakan sama. Dalam hal lain, kedua garis itu dinyatakan sejajar. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini diminta kita untuk membuktikan dua garis sejajar. Nah, buktikan bahwa kedua garis dengan persamaan vektor R sama dengan 2 vektor I dikurang 3 vektor J ditambah T dikali negatif vektor I ditambah 3 kali vektor J. Dan vektor R sama dengan 4 kali vektor I ditambah T dikali 2 kali vektor I dikurang 6 vektor J adalah sejajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, carilah persamaan vektor untuk garis-garis yang sejajar terhadap garis di atas dan melalui titik 1,1. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa kedua garis itu sejajar. Berdasarkan rumus yang kita peroleh di soal, maka diperoleh arah vektor kedua persamaan di atas, yaitu untuk P negatif vektor I ditambah 3 vektor J dan vektor Q sama dengan 2 vektor I ditambah dikurang 6 vektor J. Hal ini berarti 2 vektor I dikurang 6 vektor J itu sama dengan kelipatannya. Kelipatan dari si vektor P. Negatif 2 kali lipat. Ya, negatif 2 kali negatif vektor I ditambah vektor J. Kalau kita kalikan ke dalam, negatif 2 kali negatif I menjadi 2I. Negatif 2 dikali dengan 3J menjadi negatif 6J. Nah, ini merupakan kelipatannya. Tetapi untuk vektor B dikurang vektor A, nah ekivalen dengan 4 vektor I dikurang 2 vektor I dikurang 3 vektor J akan menghasilkan 2 vektor I ditambah 3 vektor J. Nah, di sini tidak terjadi kelipatan terhadap 2 vektor I dikurang 6J. Nah, karena salah satu syarat di awal tadi terpenuhi, maka kedua garis tersebut dikatakan sejajar. Terbukti, ya. Nah, kemudian katanya carilah vektor yang melalui titik 1,1. Vektor posisinya adalah 1,1. Berarti kalau kita jadikan dia ke dalam vektor biasa menjadi vektor I ditambah vektor J. Ya, 1I ditambah 1J sebenarnya. Nah, sehingga karena arah vektornya tadi adalah 2 vektor I kurang 6 vektor J, jadi persamaannya kita masukkan ke persamaan awal. Vektor R sama dengan vektor I tambah vektor J ditambah K kali 2 kali vektor I dikurang 6 vektor J. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum kita tutup, ada satu contoh soal lagi. Sebenarnya ini hanya contoh soal tambahan yang mengharuskan kalian untuk melukiskan sebuah persamaan dari vektor kolom. Diminta untuk menyelesaikannya secara geometri. Nah, katanya lukislah persamaan 41 ditambah negatif 32 sama dengan 13 secara geometri. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Yang pertama kita tahu 41 menandakan X sama dengan 4, Y sama dengan 1. Negatif 32 menandakan X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan 2. Kemudian 13 menandakan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3.
boleh kita letakkan titik-titik itu pada koordinat kartesius. Yang pertama ini koordinat kartesiusnya. Kita akan meletakkan titik 41 terlebih dahulu, kira-kira di sini. Nah, ini dia, 41. Yang dinamakan vektor posisi berarti akan dimulai dari pusat ya, 0,0. Ini dia vektornya. Kemudian kita akan meletakkan titik negatif 3,2 kira-kira di sini. Oke. Kembali kita lakukan vektor posisinya dari titik pusat. Nah, kemudian katanya ditambah, ruas garisnya ditambah. Jika dia berlainan arah, boleh kita menggunakan metode jajar genjang untuk menjumlahkan kedua vektor ini. Oke, kita coba ambil garis yang sama di vektor 41. Kita pindahkan. Nah, kira-kira berada di situ. Kemudian kita ambil vektor untuk yang negatif 32, kita pindahkan. Nah, pertemuannya itu adalah 1, 3. Ya, koordinat 1, 3, kira-kira di sini. Maka ini terbukti secara geometri bahwa 41 ditambah negatif 32 akan menghasilkan 13. Oke, sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan kalian buat rangkuman dan catat di buku catatan masing-masing. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen untuk memberikan saran, kritik, dan masukan yang membangun. Kemudian jangan lupa share jika kalian setuju bahwa video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.